Jauh nggak dari Capkur? Capkur. Dari Capkur. Jauh nggak? Jauh banget. Oh iya, lupa pakai T. Aku pusing guys tadi. Alah, bolos kau. Bohong. Cabut. Tadi gue pusing banget anjir sampai sekarang. Oh iya. Tampangnya yang senyum ini. Oh iya. Sayang ya. Ayo. Lanjut ya, pertama kali gue kenalin gue Muhammad Adnan Nasrullah, nomor TC 071. Ini udah rekam. Nomor TC 071, Fakultas FTTM. Gue alamat IG ALDN Nasrullah, asal daerah di Malang. 3 fakta unik, gue pertama suka bau mercon, 2 gue suka bau flare, 3 gue suka kerupuk yang udah dingin banget, udah melempem. Nah, buat pertanyaan wajib gue pengen jawab tentang kalau pertanyaan wajib tuh akhir-akhiran aja ya, bareng-bareng kita ya. Kenalan ke Jasmine. Halo semuanya, nama aku Jasmine Oriza, biasa dipanggil Jasmine, Jas, bebas. Aku di Twitter nama Jas, terus nomor TC aku masih muda, 09. Aku orang Bandung, terus fakultasnya FTI. Sama 3 fakta unik, aku bisa lipet lidah jadi 3 lipetan kayak Anjay. Aku juga bisa. Lipet lidah deh. Terus suka makan sambal tapi nggak bisa makan cengek yang gehu, sama yang terakhir suka banget nyemilin keju. Sama kenal semuanya, aku milih Keja deh. Halo semuanya, kenalin nama aku Kezia Tania Davina Nebaho. Kalian bisa panggil aku Kezia. Nomor TC aku 072. Aku dari Fakultas FMIPA. Aku asalnya dari Kota Bandung. Username Instagram aku Kezia Antehania _ Untuk LinkedIn aku sekarang belum ada. Ya, aku unik. Aku aku nggak suka es batu, es-esan pokoknya. Terus aku suka banget sama keju. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Sekarang aku pilih Grace. Oke. Halo, kedengaran nggak guys? Oke, halo semua. Kenalin nama aku Grace Natalia Butar-Butar. Biasa dipanggil Grace. Aku dari FTI, asal daerah Batam. Username Instagram aku grace.nat. LinkedIn-nya belum punya. Terus 3 fakta unik tentang aku. Yang pertama, aku tuh makannya banyak, tapi aku nggak gemuk-gemuk. Terus yang kedua tuh kalau misalnya lagi bengong atau lagi bosan di TMP, di mobil, di motor, aku tuh biasanya ngeliatin plat orang sambil ngitungin kayak ngejumlahin gitu deh. Terus yang ketiga, aku tuh gampang banget ketawa. Salam kenal semua. Selanjutnya adalah Nesha yang belum. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nesha Sabila. Aku biasa dipanggil Nesha, nomor TC aku 148. Aku dari FTI RI, terus Instagram aku Nesha Sabila, I nggak pakai H, LinkedIn aku Nesha Sabila, kayak nama biasa, tapi belum diedit dan belum ditambahin apa-apa, baru buat akun. Cuman kalau mau connect, sakin. Terus 3 fakta menarik tentang aku. Yang pertama, aku udah tamatin 32.000 chapter novel, 150 anime. Terus aku juga nggak bisa begadang kalau belajar, khusus belajar. Soalnya aku bisa nggak 2 hari kalau mau namatin suatu hal yang menurut aku penting untuk ditamatin. Cuman kalau belajar 20 menit lewat dari jam 9 aja aku udah ngantuk berat.
Jadi aku harus tidur agak Oke. mulai jam 2 dan aku mau sambung belajar sampai pagi. Harus tidur dulu pokoknya. Itu aja sih guys. Salam kenal semuanya. Salam kenal. BTW guys, aku kirim Google Docs. Jadi kalau misalnya data-datanya dibikin di situ aja. Berarti aku ya yang terakhir. Halo semuanya, kenalin aku Najwa Ganesha Salsabila, bisa dipanggil Najal atau Jal, dari TC368 dari FTI RI. Instagram aku Najla Gans, LinkedIn aku Najla Ganesha Salsabila, nama lengkap aku. Connect aja kalau mau, cuma aku kayak nggak make gitu, bikin akun doang juga. Terus 3 fun, oh ya aku asal daerahnya dari Riau guys, dari Duri, dekat, iya, dekat Pekanbaru. Terus 3 fun fact aku yang pertama makan panadol tuh dikunyah. Terus yang kedua kalau ngerjain sesuatu jamnya tuh harus bulat kayak 8:15, 8:30 gitu. Terus yang ketiga aku gak suka terok. Udah. Lanjut buat pertanyaan wajib ya. Gue pengen jawab pertanyaan apa yang bikin bisnis itu bertahan. Pertama, dari internalnya itu bagaimana struktur dari bisnisnya, strategi bisnisnya, bagaimana dia bisa beradaptasi itu sesuai dengan perubahan zaman. Kalau dari eksternal sih memang kestabilan market ya, jadinya bisnisnya bisa bertahan itu sih. Kalau dua pertanyaan terakhir nanti habis pertanyaan wajib. Lanjut urutannya kayak tadi aja, kayak perkenalan. Yasmin dulu. Aku dulu ini. Ya, gua udah jawab. Lanjut ke lu. Bentar. Gak mau aku dong. Kenapa? Biar ngulang aja, biar nggak muter beda. Dari yang akhir ke awal gitu. Biar beda aja. Maaf banyak ngintip tapi. Oke, so. Berarti gue ngulang. Iya. Oke. Pertanyaan wajib. Gua pengen jawab pertanyaan tentang sifat wajib yang dimiliki oleh seorang entrepreneur dan apakah sifat tersebut dilahirkan atau dibuat. Nah, gua salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh entrepreneurship itu adalah bagaimana dia bisa memimpin suatu perkumpulan. Kenapa? Karena bisnis kan kita sedang kerjasama, dia bukan sebuah usaha yang mandiri atau istilahnya solo, enggak, dia kerjasama dengan orang lain, berhadapan dengan orang latar belakang yang berbeda-beda. Nah, membuat salah satu sifat leader ini sangat perlu. Nah, buat sifatnya itu dia memang ada parsial itu karena keturunan dan karena kebiasaan, jadinya dia bisa ditumbuhkan gitu. Kenapa dia bisa from nature? Karena dia tuh muncul dari lingkungan sekitarnya. Jadi kalau lingkungan sekitarnya memang mereka merupakan orang-orang yang memimpin, kemungkinan besar dia juga sama gitu. Itu sih dari gua. Lanjut. Apa gua ngulang lagi? Enggak. Apa sih? Gua di-trolling mulu, sumpah gua udah capek seharian. Siap salah. Maaf Muhammad Aldo Nasrullah. Aduh. Yang wajib dimiliki ya tadi teh. Sejujurnya yang wajib dimiliki menurut aku bisa ngebuat keputusan. Kenapa? Karena mau baik seorang pebisnis ataupun enggak kan kita nggak bisa indecisif ya, kayak nggak bisa ngikut aja. Apalagi kalau misalnya udah kata-katanya pebisnis, artis milih kayak mau antara misalnya buat awal-awal kata orang kan selalu ada namanya bakar uang, kayak milih apakah mau bakar uangnya gimana, caranya gimana kan harus milih ya. Even though udah milih juga harus berani juga
ngambil resikonya. Jadi menurut aku perlu berani ngambil keputusan, bisa berani ngambil keputusan sama udah nyiapin backup plan. Jadi mikirnya jangka panjang. Udah aku simpel. Lanjut. Aku. Hai. Kalau menurut aku karakter yang harus dimiliki seorang entrepreneur itu kepemimpinan, terus berani mengambil risiko dan juga kreatif, inovatif. Menurut aku tuh beberapa orang tuh memang terlahir punya bakat dan kemampuan kayak gitu. Kayak misalnya si laki tuh orangnya pemberani, jaga soal dan lain-lain. Dan kalau kayak tersebut juga tuh bisa dikembangkan melalui pengalaman dan pembelajaran. Misalnya kayak bisnis ini dia belajar dari kegagalan dia dalam bisnis atau belajar inovatif atau misalnya dia dapat dia punya banyak ide kreatif dan lain-lain. Itu sih menurut aku. Lanjut. Berarti Oke. Kalau dari aku setuju banget sama yang lain. Kalau menurut aku ada 3 karakter penting yang harus dimiliki seorang businessman. Yang pertama tuh leadership. Tentu aja kalau misalnya kita pengen ngebuat suatu bisnis, kita tuh harus bisa nge-lead diri kita sendiri. Lalu kita bisa nge-lead diri orang lain gitu. Terus yang kedua tuh karena kita bakalan sering banget ketemu sama orang lain, communication skill itu paling penting karena kayak rata-rata orang-orang yang ketemu sama kita tuh mungkin akan menilai kita dari gimana cara kita berkomunikasi. Jadi kayak kalau misalnya udah skill komunikasinya baik, otomatis orang tuh kadang menilai, oh dia ini bisnis yang ini. Apalagi kalau misalnya skill komunikasi kita baik, itu tuh kita bisa ngepersuasi orang lain agar mau kayak kerja sama-sama kita, terus kayak ngebeli apa yang kita jual. Dan untuk karakter-karakter pembisnis itu menurut aku dia bisa dikembangkan dan juga udah ada di diri sendiri. Jadi dua-duanya. Oke, lanjut berarti ke Nesha. Oke, menurut aku yang paling penting bagi seorang businessman itu karakter-karakter eksternal kayak gitu. Menurut aku itu emang harus ada sih di businessman. Cuman sebelum itu semua, seorang businessman itu harus ambisius. Selain ambisius, dia juga harus pantang menyerah. Karena itu yang paling penting. Meskipun kita punya skill, tapi kita mudah menyerah, itu bisa aja kita berhenti di tengah jalan. Sepintar apapun loh, kalau misalnya nggak teguh pendirian, itu bakalan ya ambang-ambing kan jadinya. Itu sih. Kalau untuk yang lain kan visioner juga, inovatif of course. Cuman esensi dalam diri itu harus dikembangin lagi sih kalau untuk bisnismen kalau mau maju. Kenapa sih bakalan banyak tantangannya untuk menjadikan bisnis itu berhasil? Oke, aku lanjut aja. Kalau dari aku sendiri itu lebih ke visioner. Karena kayak kalau di bisnis tuh kan kayak kita harus bikin konsisten juga. Jadi kalau bisnisnya tuh jalannya konsisten, terus yang pembisnisnya juga visioner, jadi dia tuh bisa perkirain di masa depan bisnisnya tuh gimana, gak cuma dalam jangka pendek gitu. Terus juga kejujuran juga termasuk. Itu guys. Oke, lanjut ke pertanyaan random. Gua tanya ke Indonesia dah. Sebelum TEC itu tahu nggak TEC bakal sesibuk ini? Dan kalau misal tahu, kenapa kok tetap milih TEC? Awalnya gue kira selama ini cuma mitos guys. Kayak sibuk apa sih UKM? Sekarang tuh kayak lanjut nggak ya?
Kalau nggak Itu lanjut tanggung gitu ya. kurang gitu loh. Kalau misalnya nggak lanjut tanggung banget. Karena gue pingin banget ikut BPC BCC, pingin banget. Cuman kayak kadernya capek sih. Cuman demi BPC dan BCC Yang tersebut, apalagi ya? Share Gak nyangka sih bakal sehektik dan sesibuk ini, PL apalagi gue 2 kali gara-gara sorry ya Kak, gara-gara TEC laprak kerja pagi-pagi. 1 laprak gue kerja pagi. Karena habis TEC gue pagi kan nggak bisa begadang kan kalau belajar. Jadi itu nggak bisa begadang malam, itu tuh nyampe rumah, TEC kan baliknya maghrib lewat, itu balik rumah gue langsung tidur. Terus paginya bangun secara prematur. Gua kira bayi doang prematur ya. Oke. Oh ini ya FTI Senin ya. Senin. Gimana lagi? Oke. Gak enak sih. Lu Senin kimia pada beres? Nih. Ya. Senin libur. Libur abis. Senin libur. Soalnya beres dia. Iya. Fisikanya udah beres. Berarti Jasmine masih kimia. Iya, aku kimia. Ya lanjut. Gak enak. Semangat Dan. Yang belum selesai praktikum siapa aja sih? Oh Jasmine doang. Aku udah. Sama gua sih, gua belum juga sih. Semangat. Ya. Lanjut guys buat pertanyaan randomnya. Siapa? Tanya Neng. Nanya ke siapa? Gue nanya ke siapa ya? Ke Grace atau Najel? Cap cip cup Najel deh. Bebas. Buat ya. Najel lu udah punya cowok belum? Kalau belum kenapa belum? Kenapa? Emang tahu alasannya? Ya kan makanya nanya. Karena beda agama terus. Gua gak nyaman di sini. Gua live dulu ya. Gak enak jadi cowok sendiri cowok. Mau masing-masing cowok. Cowok itu. Oh, kenapa nggak punya? Karena fokus kuliah. Nggak sih. Sebenarnya pengen guys. Cuma kayak tahu gak sih? Aldo. Kenapa tuh temannya Aldo? Beneran lo suka Arsa? Anak FTTM. Gua perjelas. Ya ampun siapa suruh sama FTM? Arsa. FTM malah pelajar. Apa sih? Fakultas mana? Bukan aja. Spill dong fakultasnya. FTM enggak sih? Iya, dia tuh sebenarnya ada yang guys aku mau cerita. Kenapa tuh? Jadi malam hari. Ada tuh anak fakultas si Aldo FTM. Iya, nembak gua. Waduh terus? Cuma gua sebenarnya mau kan, cuma kayak takut coy, anak FTTM. Belum dicoba, Bang. Gila aja gue spill anjir. Tiba-tiba aku kenal ya? Ya udahlah nggak apa. Dia Cirebon apa Ganesha sih? Ya, anak Ganesha lu banyak, anak Cirebon banyak, lu kasih tahu ya gak ngaruh. Lanjut. Nanya ke Grace. Apa tuh? Misalnya ya. Satu. Pilih misalnya nih ada di day TEC gitu. Oke. Terus tiba-tiba ada kayak cowok gitu, kayak tinggi, pintar. Kok flownya jadi ke cowok?
ngajak ngedate gitu. Tapi di Padahal gue date secara TEC. randomnya nanya. Oke. Terus dia tuh kesempatannya cuma pas di date TEC itu. Oke. Kok pilih siapa? Ya, TEC. Bohong. TEC di hati. Kalau bisa aku pacaran sama TEC, guys. TEC adalah pacarku. Oke. Terjawab. Pertanyaan selanjutnya buat Jasmine. Uy. Oke. Aduh. Gak usah lah mikir-mikir susah-susah apa ya? sih pertanyaannya. Yang tiba-tiba random aja gitu, namanya juga pertanyaan random gimana? Kalau misalnya diberi kesempatan untuk ngilangin satu dosen di ITB, maksudnya ngehilanginnya bukan ngehilangin konteks yang ini ya, cuman kayak tiba-tiba dia berhenti ngajar gitu. Pengen siapa yang nggak ngajar sama sekali di ITB ini? Ini kita dimasukin YouTube ya, Gusi, agak menakutkan ya. Bisa nggak pertanyaannya? Pertanyaannya lu bisa. Ulang pertanyaan lain. Ayo ada ulang ganti. Kalau bisa dikasih kesempatan, udah ini ganti nih. Ya udah deh, lagu apa yang sering didengarin akhir-akhir ini dan kenapa suka dengerin itu? Akhir-akhir ini lagi sering dengerin sebenarnya lagu tuh aku yang ya udah ke shuffle aja, tapi akhir-akhir ini kayaknya dari Lenny sama 1975. Kenapa? Karena pertama temen-temenku tuh kalau misalnya lagi ngumpul tuh pasang lagunya itu 1975 sama Lenny. Terus sering pakainya Spotify aku. Jadi kalau misalnya sekarang lagi ngeplay Spotify, ke shuffle-nya lagu-lagu itu. Specifically lagunya sih kayaknya nggak ada karena semuanya sama rata ya. Sama udah sih kenapanya gitu. Yang belum tuh siapa ya tadi ya? Oke. Siapa ini? Keisha sama Aldo. Mas Aldo. Ya, Kan STTM kan sangat well prepare ya buat arak-arakan, buat supporteran ya Mas ya. Coba ceritakan minimal suka duka tuh mempersiapkan arak-arakannya itu tuh. Suka duka harus banyakkan dukanya dibanding sukanya. Makasih. Emang ada sukanya. Gua gimana ya? Permasalahan dari aslinya yang kita hadapi itu ya secara Asia dapur ya. Lain bisa lain nggak? Udah ya. Aduh, ya udahlah, lain. Ya. Takut ya pertanyaan. Atau coba kasih 3 makanan recommended Nangor under 20.000. Makanan di Nangor. Yes, sir. Oke, gua ini sih rekomendasi pertama. Gua sebagai ini ya kayak pokoknya murah terus banyak ya. Itu pertama kalau pagi-pagi kalian bisa cari itu nasi lalapan 12.000 sampingnya Indomaret Kopa. Kan ada Indomaret kan atau enggak Alfamart dengan depan Kopa. Disayang. Iya. Nah, pokoknya samping Indomaretnya pas. Itu kalau dari jalan raya itu lurus. Lanjutannya dari Indomaret pas itu ada nasi lalapan tepat depannya masjid warna hijau. Itu 12.000-an. Itu lu terserah sih, pokoknya ambil lauk yang apa aja, walaupun ayam atau enggak ikan itu tetap 12.000. Itu biasanya dia buka dari jam 7 cuma sampai jam 12. Ramai biasanya, dia cepet habis gitu loh. Lanjut kalau siang ya, siang gua siang tuh rekomendasi antara ini apa namanya? Ayam spot atau enggak ini deketnya Mama Laundry. Tahu ayam bukan ayam. Tahu yang sininya enggak sih? Yang warna hijau. Iya. Iya yang bebas manggil nama. Kalau siang.
Kalau malam sih terserah. Gue biasa makan kalau bareng teman gue ya itu sih. Oke. Lanjut. Yang belum dapat pertanyaan siapa? Iya. Pertanyaan kayak apa ya? Di masa depan pengen jadi apa? Jadi orang kaya. Itu doang. Itu amin. 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 Beneran itu doang. Iya udah itu doang. Ya udah lanjut main. Ada yang bisa ini nggak share screen satu orang gitu? Bentar ya. Berarti pengen game apa guys? Kita sisa berapa menit? Bentar. 4 menit. Yaudah aku 4 menit mah terus order aja deh. Terus aja. Ya udah. Yaudah boleh. Dan Ini sama aja kayak pertanyaan random ya nggak sih? Aldo truth or truth? Oke, terus. Terus apaan? Apa oi? Di FTTM, siapa cewek yang paling pengen dijadiin pacar? Buset. Wajib. Pede banget ya FTTM. Emang FTTM green flag orangnya. Ya emang kenapa sih pertanyaannya FTTM kagak usah banyak ngomel? Iya benar, setuju. Ya. Kalau semisal semuanya green flag ya. Ini kalian temenan sama siapa aja di FTTM? Siapa aja tuh? Gua gak mau. Gak ada kok. Gak percaya nih anak FTI itu. Temenku cuman kamu doang, Aldo, Nasrullah. Allah. Enggak, gue nggak ada temen yang betul, nggak ada. Gua cari yang kalian nggak tahu lah ya, beneran. Gua suka yang pinter sih. Nggak apa-apa kan, yang pengen dijadiin pacar doang. Iya, kan kami nggak kenal siapapun di FTTM. Betul. Nggak, sama sekali nggak kenal. Yuli dah. Temen gue anjir pasti gue. Oh my god. Yuli di sana. Yuli lagi latihan. Yuli di sana loh. Apa sih? Ketahuan bohongnya tuh sumpah. Ketahuan bohongnya. Bentar, gue ada foto sama Yuli banyak anjir, mau lihat nggak? Iya. Apa? Emang temenan coy. Dia kan Riau. Iya. Gue satu sekolah anjir sama dia dari dulu temenan. Bentar. Mampus. Aku lah misalnya selanjutnya wawancara sama orang-orang ini tak Dina ya, anak gajah anjing. Beneran, gua gak ada rasa suka ke sesama anak FTTM. Tapi gua Oh, terus begitu dari mana tuh Muhammad Aldo Nasrullah? gua ya jujur klarifikasi. Gua suka yang pintar. Ini sebagai bare minimum doang. Gimana ya? Gajah tuh. Itu doang. Memang Gua nggak naruh perasaan, sumpah. Yuk lah kita datengin lah yuk. Ya. Gimana sih ini? Nggak nama anjir, gue matiin aja deh ini. Ya, lucu banget jir, sumpah. Nggak nyangka. Iya weh. Gak nyangka. Sebanyak itu loh anak Udah sejauh mana sama beliau? Gua nggak ngapain, sumpah. Gua baru putus. Anjing. Gimana Komen. baru putus sudah nyari yang lain. Udah lanjut main game udah 15. Kayaknya udah habis nggak sih waktunya? Truth-or-truthnya kayaknya udah habis deh waktunya. Udah lebih dari 5 menit guys. Udah berapa? Sisa berapa? Sisa 4 detik.
Nah kan, udah nggak sempet. Semoga dipertemukan dengan wanita FTTM yang bare minimumnya mencukupi kamu ya, yang pinter ya Mas Aldo, Muhammad Aldo Nasrullah. Doa dari 1, 2, 3, 4, 5 orang, amin. Amin. Ya, makasih banget. Kayaknya dia paling trauma deh sama kita deh, aku kasihan. Jangan trauma ya. Semangat. Ditunggu secepatnya link YouTube-nya Mas Aldo Nasrullah. Jadi semoga semakin cepat link YouTube-nya datang, semakin cepat dapat pacar yang pintar. Betul sekali. Jangan di-cut ya yang tadi ya. Yes. Kalian kok ngatur banget sih, sumpahan. Gak ngatur ini. Udah lah weh, ayo. Ya. Makasih guys. Bye. Makasih guys, ditunggu ya linknya. Thank you. Ditunggu. G-Docs-nya udah gak? Udah. Udah ntar gue isi. Udah. Makasih.